Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Yusna Channel. Semoga video yang kita bagikan selalu bermanfaat. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang kisah iblis ketika membangunkan Khalifah Muawiyah untuk salat. Biasanya godaan iblis selalu mengarah kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal-hal terlarang agar mendapat dosa dan jauh dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak jarang pula iblis mengajak kepada kebaikan untuk selanjutnya dijerumuskan ke dalam jurang kesesatan. Hal ini pula yang dialami oleh Muawiyah yang sedang digoda iblis. Oke, kita lanjut kisahnya. Suatu hari, ketika Khalifah Muawiyah sedang tidur, sang iblis menghampiri dan membangunkan Khalifah Muawiyah yang terlelap tidur dalam istananya. Iblis yang berwujud orang asing segera diketahui identitasnya oleh sang Khalifah Muawiyah. Ketika Khalifah terbangun, maka beliau segera menayangi iblis tersebut. Dan terjadilah dialog panjang antara mereka berdua. Antara iblis dan Khalifah. Kemudian Khalifah bertanya pada iblis, "Kenapa tiba-tiba kau membangunkanku?" Iblis menjawab, "Waktu salat akan segera tiba dan aku khawatir jika engkau ketinggalan meninggalkannya." Lalu sang khalifah berkata, "Tidak mungkin engkau membangunkan diriku untuk tujuan baik. Tugasmu adalah menyesatkan manusia ke jalan yang salah." Kemudian iblis mengungkapkan, "Ketahuilah wahai khalifah, walaupun aku sempat membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun 700 tahun aku sempat mengabdi kepadanya. Aku tidak mungkin ingkar kepadanya. Aku membangkang karena aku merasa cemburu kepada Adam. Ketika itu, aku masih tunduk kepadanya, wahai khalifah." Kemudian khalifah berkata, Aku tetap tidak akan mempercayaimu, wahai iblis. Perkataanmu secapan pemburu yang berlagak halus kepada buruannya untuk membunuhnya. Kau yang menyebabkan kehancuran umat Nuh, kaum Adam, kaum Lut, Fir'aun, dan seterusnya. Kemudian iblis tetap meyakinkan sang, "Kau sungguh salah besar, wahai khalifah, jika menganggapku sebagai penyebab kehancuran umat manusia terdahulu. Siapalah aku yang bisa menentukan kejahatan di muka bumi? Aku hanyalah boneka Allah yang sedang tidak berdaya di hadapan kekuasaannya." Mendengar jawaban meyakinkan dan menggoda dari iblis tersebut, tak lantas khalifah percaya akan perkataannya. Khalifah kemudian berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan makhluk yang ingin menyesatkan dirinya. Terlebih dari kefasihan dan kelicikan iblis dalam menyesatkan dirinya. Setelah berdoa, sang khalifah terus saja mendesak si iblis untuk berkata jujur kepadanya mengenai tujuan membangunkan dirinya. Sang khalifah mendesak, namun sang iblis terus saja berkelit. Sang iblis terus mengutarakan pendapatnya bahwa penyebab kehancuran umat terdahulu adalah kecerobohan dan nafsu jahat manusia itu sendiri, bukan campur tangan dari sang iblis. Hal ini semakin membuat khalifah geram
dan muak dibuatnya. Akhirnya, kemarahan sang khalifah membuat iblis mengungkapkan kejujurannya perihal membangunkan dirinya. Lalu iblis berkata, "Baiklah, khalifah, aku akan mengungkapkan tujuanku yang membangunkanmu untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Khalifah, jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholatmu, maka engkau akan sangat menyesal. Itulah yang akan membawa dirimu pada zikir kepada Allah dengan rasa penuh penyesalan. Zikir penuh penyesalan itu lebih aku takuti daripada salatmu, wahai khalifah. Karena setiap zikir yang penuh dengan penyesalan kepada Allah akan bernilai ratus kali lebih banyak daripada sholat atau doa yang bisa engkau lakukan." Begitulah kiranya percakapan antara iblis dan khalifah. Gempuran godaan iblis sangat dahsyat. Sekali terkena akan sulit untuk terlepas, bahkan cenderung terus-menerus melakukan hal negatif yang sama. Manusia harus selalu mawas diri dan waspada terhadap tipu daya yang dilakukan oleh sang iblis. Doa harus selalu dipanjatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta perlindungan kepadanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.